Milan, Milan, ale, ale. Yo, buat kamu yang ngaku pecinta AC Milan sejati, wajib banget hukumnya untuk subscribe channel ini dulu ya, supaya gak ketinggalan berita terbaru dari klub kesayangan kita semua, AC Milan. Terima kasih dan Forza Milan! AC Milan akan menjamu Pisa pada Giornata ke-8 Serie A 2025-2026 di San Siro, Sabtu 25 Oktober 2025 dini hari WIB. Laga ini menjadi kesempatan bagi Rossoneri untuk mempertahankan posisi puncak klasemen sekaligus melanjutkan tren positif mereka di Liga. Meski menghadapi tim promosi, pelatih Massimiliano Allegri tetap meminta anak asuhnya untuk tidak lengah. Pisa datang tanpa tekanan, sementara Milan harus menjaga konsistensi di tengah jadwal padat dan badai cedera yang belum berakhir. Allegri diperkirakan akan melakukan rotasi di beberapa sektor, terutama di lini belakang dan tengah, demi menjaga kebugaran pemain. Namun, Rafael Leao dipastikan tetap menjadi andalan utama di lini serang setelah tampil gemilang dalam 2 laga terakhir. Milan masih kehilangan sejumlah pemain penting seperti Adrien Rabiot, Christian Pulisic, Pervis Estupinan, Ruben Loftus-Cheek, dan Ardon Jashari yang belum pulih dari cedera. Kondisi ini membuat opsi di lini tengah menjadi terbatas dan menuntut Allegri untuk kembali memberi kepercayaan kepada para pemain muda. Satu kabar positif datang dari Christopher Nkunku. Penyerang asal Prancis itu telah kembali berlatih penuh bersama skuad pada Rabu lalu dan kemungkinan besar akan masuk daftar pemain cadangan meski belum siap tampil sejak menit awal. Untuk mengisi kekosongan di sektor bertahan dan tengah, Allegri diyakini akan menurunkan Conny De Winter serta Davide Bartesaghi, 2 pemain muda yang tampil solid saat Milan mengalahkan Fiorentina pekan lalu. Dengan skema 4-2-3-1, Milan kemungkinan tampil dengan Maignan di bawah Mistar, Kalulu De Winter di jantung pertahanan, Bartesaghi dan Calabria di sisi sayap, duo Benacer Reynders di tengah, serta trio Okafor, Musa, Leao di belakang striker utama Luka Jovic. AC Milan tengah sibuk mengamankan masa depan pemain-pemain kuncinya di tengah performa apik tim yang kini memuncaki klasemen Serie A. 3 nama jadi sorotan utama dalam agenda kontrak terbaru Rossoneri: Mike Maignan, Fikayo Tomori, dan Alexis Saelemaekers. Ketiganya memiliki situasi berbeda, menggambarkan strategi baru manajemen Milan dalam mengelola skuad era Massimiliano Allegri. Kabar kurang menggembirakan datang dari Mike Maignan. Kontrak sang kapten akan berakhir pada Juli 2026 dan hingga kini belum ada pembicaraan resmi antara klub dan agennya. Kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa kiper asal Prancis itu bisa saja hengkang pada akhir musim jika tak ada kesepakatan baru. Maignan disebut menginginkan kenaikan gaji signifikan, sementara Milan tetap berpegang pada model finansial berkelanjutan yang menolak pengeluaran di luar batas. Sebaliknya, situasi Fikayo Tomori dan Alexis Saelemaekers jauh lebih positif. Tomori dilaporkan sudah mendapat restu dari Allegri untuk memperpanjang kontrak berkat hubungan baik keduanya dan kontribusinya yang stabil di jantung pertahanan. Sementara itu, negosiasi dengan Saelemaekers bahkan sudah mencapai tahap akhir. Winger asal Belgia itu siap menandatangani perpanjangan 2 tahun hingga 2029. Sebuah langkah yang menegaskan kepercayaan klub padanya setelah tampil konsisten musim ini. Keduanya menjadi pemain dengan menit bermain terbanyak di bawah Allegri, menandakan pentingnya peran mereka dalam proyek jangka panjang Milan. 1 bintang mungkin akan pergi, namun 2 lainnya dipertahankan, mencerminkan kebijakan pragmatis klub.
mempertahankan yang berkomitmen penuh dan rela melepas siapapun yang tidak sesuai dengan visi finansial serta sportif Milan. Fikayo Tomori menilai kehadiran Luka Modric bisa menjadi faktor penting dalam ambisi AC Milan menjuarai Serie A musim ini. Bek asal Inggris itu melihat aura kepemimpinan dan mental juara Modric sangat mirip dengan Zlatan Ibrahimovic, ikon rossoneri yang membawa klub meraih Scudetto musim 2021-22. Menurut Tomori, pengalaman dan etos kerja Modric memberi dampak besar bagi skuad muda Milan, terutama dalam menjaga fokus dan mentalitas pemenang di setiap pertandingan. Dalam wawancaranya dengan Milan News, Tomori menjelaskan bahwa perbedaan karakter Modric dan Ibrahimovic justru membuat keduanya sama-sama berpengaruh. Bisa jadi ya, mereka berbeda. Keduanya berpengalaman, tetapi Zlatan sedikit lebih tangguh. Ia berbicara lantang untuk membangkitkan semangat tim, sementara Modric menunjukkan caranya melalui permainan, latihan, dan sikap profesional, ujar Tomori. Keduanya adalah contoh yang patut ditiru. Ibrahimovic sebelumnya dikenal sebagai figur sentral di ruang ganti Milan yang menanamkan rasa percaya diri dan mental juara seperti Leao, Tonali, dan Tomori sendiri. Kini, Tomori menilai Modric menghadirkan efek serupa dengan pendekatan yang lebih tenang namun tak kalah kuat. Pemain berusia 39 tahun itu membawa pengalaman luar biasa dari Real Madrid, di mana ia meraih 5 trofi Liga Champions dan banyak gelar domestik. Tomori menegaskan bahwa kehadiran Modric telah mempererat solidaritas di skuad asuhan Massimiliano Allegri. Ia percaya mental juara dan ketenanan sang gelandang veteran akan menjadi elemen penting dalam upaya Milan mempertahankan posisi puncak Serie A dan kembali meraih trofi bergengsi musim ini.